والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjut pembacaan kita terhadap Mutammimah al-Ajurumiyah. Sekarang kita masih mengenai dari bab 6 An-Nakirah wal Ma'rifah. Rincian-rincian daripada al-Ma'rifah, yaitu ad-dhamir. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya ad-dhamir a'raful ma'arif ba'da lafdzul jalalah. Bahwasanya dhamir itu adalah tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah setelah lafdzul jalalah. Setelah lafdzul jalalah Allah, karena lafdzul jalalah a'raful ma'arif bil ijma'. Karena lafdzul jalalah Allah itu ma'rifah yang paling ma'rifah secara ijma', kesepakatan. Jadi tidak ada yang lebih daripada lafdzul jalalah tersebut. Walaupun lafdzul jalalah kan alam ya istilahnya, cuman dia mengalahkan yang lainnya. Kalau diurutkan tanpa lafdzul jalalah, yang paling ma'rifah adalah dhamir. Kemudian berikutnya adalah alam. Kemudian berikutnya isim syarah. Kemudian berikutnya isim mausul. Kemudian berikutnya al-mu'arraf bi'al. Yang terakhir adalah wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Paham salah ya? Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini qala al-mu'allif athabahullah. Naam, setelah kita menjelaskan mengenai kaidah bahwasanya la yajuzu al-fasl ma'imkanil wasl, tidak boleh memisahkan bersamaan memungkinkan untuk disambung, kan itu kan kaidah globalnya. Nah, kecuali pada dua permasalahan, yaitu salnihi dan kuntuhu. Salnihi dan kuntuhu. Dhabitnya sudah kami sebutkan kemarin. Adapun salnihi boleh salnihi, boleh salni iyahu. Kuntuhu boleh kuntuhu, boleh kuntu iyahu. Naam. Dhabitnya sudah kita lewati kemarin mengenai salnihi, yaitu na barakallahu fikum, hendaknya dhamir atau salni tersebut atau fi'il tersebut bersambung dengan dua dhamir. Salah satu di antara dua dhamir tersebut, yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Cuman kedudukannya dalam i'rab bukan marfu' tapi mansub. Nah, seperti salnihi. Salnihi di situ ada dua dhamir, ya sama ha. Ya-nya itu lebih ma'rifah daripada ha karena ya mutakallim. Tingkatannya dhamir itu, dhamir mutakallim lebih ma'rifah daripada mukhatab. Mukhatab lebih ma'rifah daripada ghaib. Oleh karena itu salnihi ngam sudah terpenuhi syaratnya, dan ya di situ salnihi itu fi mahli nasbin. Paham ya? Fi mahli nasbin. Nam fi mahli nasbin maf'ul bih awal. Kan itu. Sehingga sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan dhabit yang ditentukan di situ bahwasanya walaisa marfu'an, bukan fi mahli raf'in. Jadi boleh salnihi, boleh salni iyahu. Contoh yang lain seperti a'taitukahu. A'taitukahu. Sekarang a'taitukahu di situ, a'taitu bersambung dengan dua dhamir. Nah, dua dhamir itu kaf sama ha. Dhamir kaf dikenal dhamir apa? Kaf mukhatab. Dhamir ha dhamir apa? Ghaib. Nah, kaf sama ha lebih ma'rifah mana? Kaf. Sehingga yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Kaf di situ kedudukannya bukan fi mahli raf'in tapi fi mahli nasbin. Sehingga a'taitukahu, kaf di situ fi mahli nasbin sebagai maf'ulun bih. Paham ya? Fi mahli nasbin maf'ulun bih. Nah, kemudian dia lebih ma'rifah daripada ha, sehingga boleh a'taitukahu, boleh a'taituka iyahu. Boleh a'taitukahu, boleh a'taituka iyahu tadi. Naam. Adapun kuntuhu, naam kuntuhu intinya untuk kuntuhu ini dhabitnya adalah apa? Hendaknya dhamir yang boleh sambung dan boleh dipisah tersebut adalah apa? Adalah khabar untuk kana atau salah satu di antara akhwat-akhwatnya. Kuntuhu sekarang haknya fi mahli apa? Fi mahli nasbin khabar kana, sehingga tepat. Boleh kuntu iyahu. Paham ya? Naam. Dzanantukahu juga sama, dzanantuka iyahu. Naam, dzanantukahu sama yang pertama tadi ya. Salnihi sama dzanantukahu sama ya. Naam, barakallahu fik, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan barakallahu fikum, yang kedua adalah al-alam. Sekarang masuk dalam pembahasan alam. Alam ini ya globalnya namanya artinya nama gitu. Nama itu macam-macam. Nama hewan, nama manusia, nama juga. Nah, nama tempat juga nama juga. Kita lihat faslun al-alamu naw'an. Pasal baru yaitu alam itu ada dua jenis. Al-alam itu nama itu ada dua jenis atau dua macam.
Nah, kita lihat apa makna alam di situ, nomor 4 itu catatan bawah itu. Ila mustaqun minal ilm. Ada yang mengatakan alam itu pecahan daripada ilm. Jadi ilmu, pecahan dari ilmu. Li'annahu yu'lamu bihi musammah, dikarenakan sesuatu yang dinamai itu dikenal dengannya. Ya enggak? Sesuatu yang dinamai dikenal dengan nama itu. Misalkan ada orang namanya Z, ya dikenal dengan sebutan Z itu, bukan sebutan yang lainnya. Wa qila minal alamah, ada yang mengatakan dari kata alamah, tanda. Li'annahu alamatun ala musammah, dikarenakan nama itu tanda terhadap apa yang dinamai, ya enggak? Nah, seperti itu secara global aja. Jenis yang pertama syakhsiyun. Alam syakhsi itu alam yang dikenal dengan nama manusia. Jadi alam syakhsi itu nama yang diperuntukkan untuk syakhsin muayyan, untuk orang tertentu. Paham ya? Itu namanya alam syakhsi namanya. Alam syakhsi. Ya nama orang itu Muhammad, Saleh, Zaid, paham ya? Naam. Kita lihat nomor 5 itu nisbatun ila syakhs wa huwa kama fil qamus sawadul insan wa ghairuhu tarahu min bu'din. Yaitu makna syakhsun itu aslinya adalah sawadul insan. Naam, yaitu warna hitam manusia, wa ghairuhu, dan yang selainnya tarahu min bu'din, yang dilihat dari arah jauh. Tarahu min bu'din, yang kau melihat dari arah jauh. Antum kalau melihat manusia banyak dari jauh kelihatannya hitam. Paham ya? Itu syakhsun. Cuman makna secara kata ya, cuman syakhsun itu kalau terjemahan bahasa seseorang, paham ya? Nah, misalkan atau itu syakhsan berarti aku telah memberikan kepada seseorang gitu, paham ya? Nah, cuman kita lihat di sini alam syakhsi itu apa? Pertama adalah al-alamus syakhsi, wa huwa ma budi'a li syai'in bi'ainih la yatanawaluhu ghairahu. Yaitu sesuatu yang diletakkan untuk sesuatu, atau apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu bi'ainih, secara zatnya. Paham ya? Atau apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu. Paham ya? Atau secara zatnya tertentu sama aja. La yatanawalu ghairahu, yang lainnya itu tidak bisa masuk padanya, atau yang lainnya tidak mencakup padanya. Jadi khusus tertentu. Misalnya Zaidun, kita letakkan pada orang namanya Zaid. Yang lainnya selain Z masuk nggak pada orang itu? Nggak masuk. Zaidun. Muhammadun, nah kita letakkan nama itu khusus untuk orang tertentu namanya Muhammad. Saleh tidak masuk, Z juga tidak masuk. Itu namanya apa? Alam syakhsi. Nah, kita lihat nomor 6 bawah itu, nomor 6. Aini syai'in muayyan fil kharij, yaitu sesuatu yang diletakkan untuk apa? Atau barakallahu fikum, apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu atau yang ditentukan fil kharij, yang di luar sesuatu tersebut. Nah, yaitu kalau terjemahan bebasnya intinya itu sesuatu yang diletakkan untuk apa? Untuk sesuatu yang tertentu itu. Masih sesuatu itu masih nama. Nah, paham ya? Jadi lebih baik diterjemahkan nama itu, nama yang diletakkan untuk sesuatu tertentu itu. Ayo, Pak. Nomor 7 itu bawah, ai la yatanawal ghairu dzalika asy-syai' alladhi wudi'a lahu, bima'na annahu la yasta'mal fi ghairihi. Ini lebih jelas lagi. Maknanya apa la yatanawal ghairah? Maksudnya yang lainnya itu tidak, barakallahu fikum, tidak mencakup pada nama tersebut. Maksudnya la yasta'mal fi ghairihi, maksudnya nama ini tidak digunakan untuk yang lainnya. Zaidun yang nama untuk Zaid. Enggak mungkin Zaid digunakan nama untuk Saleh misalkan. Apa maksudnya? Nah, ka Zaidin, seperti Zaid. Jadi alam syakhsi itu adalah apa? Adalah nama yang diletakkan untuk sesuatu tertentu, yang lainnya itu tidak bisa masuk atau tidak mencakup padanya. Nah, ka Zaidin wa Fatimah, seperti Fatimah. Ini memang diletakkan untuk seorang wanita namanya Fatimah. Zainab tidak masuk. Apa maksudnya? Nah, wa Makkah, Makkah juga nama untuk apa? Untuk kota itu. Makkah juga bukan Madinah, Madinah lain, Makkah lain kan itu. Nah, wa Syatqam, Syatqam itu nama di bawah itu sebutkan Syatqam fi sihah wal qamus, Syatqam biddal al muhmalah, ismu fahlin kana li Nu'man ibn al-Mundhir. Naam. Tunsab ilaihi asyatqamiyat min al-ibil. Jadi, barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi Syatqam itu julukan unta pejantan miliknya Nu'man bin Mundhir. Ya, sebutannya Syatqam itu. Untuk unta pejantan. Fahlan pejantan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian wa Qaranin untuk kabilah Uwais al-Qarani, kan? Uwais al-Qarani itu yang seorang tabi'in yang mulia yang doanya dikabulkan itu, sehingga Umar bin Khattab pun diperintahkan untuk meminta doa kepada Uwais al-Qarani.
Jadi qaran itu termasuk qabilah ya. Nama qabilah, nama marga, nama suku, qabilah. Kita lihat nomor 2. Qaranun alamun ala qabilah ya kan? Sebuah nama untuk qabilah, marga atau suku. Mahum? Naam. Itu berarti alam syakhsi. Nah, sekarang alam jinsi. Alam jinsi. Nah, barakallahu fikum, atau sebelum kita masuk ke alam jinsi, kalau alam syakhsi ini ma'rifatun lafdhan wa ma'nan. Itu kaidahnya ya. Kalau alam syakhsi itu ma'rifatun lafdhan wa ma'nan. Secara makna dan lafaz ma'rifah, khusus dua-duanya. Paham ya? Secara lafaz dan makna apa? Ma'rifah. Sekarang misalnya Zaidun. Zaidun secara lafaz ma'rifah enggak? Ma'rifah karena alam. Secara makna ma'rifah, khusus untuk orang namanya Zaid. Paham? Nah, berarti dia secara lafaz juga ma'rifah khusus, secara makna juga ma'rifah khusus. Nah, beda sama jinsi ini. Kalau alam jinsi nanti ma'rifatun lafdhan duna ma'nan. Beda kan? Tapi kalau alam jinsi ini nanti yang ma'rifah itu lafadznya saja, maknanya umum. Paham ya? Lafadznya ma'rifah, maknanya umum. Contohnya Usama. Usama tuh digunakan untuk singa, nama singa. Nah, Usama lafadznya ma'rifah enggak? Ma'rifah karena alamiah, karena alam dia, ya enggak? Nah, tapi secara makna umum. Semua singa namanya Usama. Umum berarti. Kita lihat sini. Alam jinsi ini bagaimana? Kita lihat sini barakallahu fikum. Nomor 3 itu ai huwa ma wudi'a lil jinsi fala yukhtassu bihi wahidun duna akhar. Yaitu sebuah nama yang diletakkan untuk suatu jenis, nah, yang tidak dikhususkan seorang pun dari yang lainnya. Maksudnya tidak dikhususkan sedikit pun. Semua jenis singa, yang merah, yang putih, yang tua, yang kecil, yang besar, yang muda, masuk dalam Usamah tersebut. Karena nama singa julukannya Usamah. Kita lihat sini. Wa huwa ma wudi'a li jinsin minal ajnas, yaitu alam jinsi itu adalah sebuah nama yang diletakkan untuk salah satu jenis daripada jenis-jenis yang ada. Nah, jenis itu himpunan yang sangat luas. Ka Usamah lil asad, seperti Usamah untuk singa. Nah, Usamah untuk singa ini, kalau kita lihat lafadznya, lafadz Usamah, ma'rifah enggak? Ma'rifah, karena alam kan nama. Tapi kalau dilihat dari maknanya umum. Semua singa namanya Usamah. Julukannya Usamah. Mau singa yang tua, yang muda, yang warnanya macam-macam tetap Usamah. Umum berarti kan? Umum. Wa su'alan li sa'lab, dan su'alah gelar apa? Untuk sa'lab, musang. Ya kan, sa'lab kan musang. Naam, su'alah semua musang. Musang yang jinak, yang liar misalkan, itu semuanya su'alah namanya. Wa du'alah, du'alah juga li dhi'b, untuk serigala. Semua serigala dikenal dengan du'alah. Ya, secara lafaz dia ma'rifah karena alam kan. Secara makna dia nakirah, itu umum. Wa umu'riyat. Nah, umu'riyat. Jangan lupa nih ya, ini umu'riyat ini kunyah, tapi untuk binatang. Umu'riyat lil aqrab, yaitu kunyah untuk kalajengking. Jadi kalajengking punya kunyah namanya umu'riyat. Umu'riyat. Paham ya? Umu'riyatin. Ini namanya apa? Alam jinsi. Alam jinsi itu lafadznya khusus tapi maknanya umum. Paham? Nah, umu'riyat semua kalajengking digelari umu'riyat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, wa huwa fil ma'na kan nakirah, ya kan? Yang mana alam jinsi ini dari sisi makna seperti nakirah umum. Li'annahu sya'i'un fi jinsihi, dikarenakan dia mencakup pada seluruh jenisnya. Dikarenakan dia mencakup atau menyeluruh pada seluruh jenisnya. Fataqulu likulli asadin ra'aitah, maka engkau katakan kepada setiap singa yang kau lihat, hadza Usamatu muqbilan. Ini adalah singa yang datang, atau ini adalah singa dalam keadaan datang, dalam keadaan hadir atau datang. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang terus bagaimana cara i'rabnya kita lihat. Sudah kita lewati dulu dalam jurumiyah. Kalau ada isim, nah barakallahu fikum, yang dia itu mansub, jatuh setelah apa? Ma'rifah, Usamah ma'rifah, mukbilan itu hal. Paham ya? Oleh karena itu dia ma'rifah secara makna atau lafaz tadi? Secara lafaz. Sehingga Usamah ma'rifah di situ. Buktinya setelahnya hal. Karena kalau dia itu nakirah, enggak boleh hal itu nanti na'am barakallahu fikum sahibul halnya nakirah. Paham ya? Enggak boleh. Kaidahnya sahibul hal harus ma'rifah. Nah, sini sekarang ma'rifah lafaznya sehingga boleh mukbilan sebagai hal. Hadza tanbih, dzanya fi mahalli raf'in sebagai mubtada, Usamah sebagai khabarnya, mukbilan sebagai hal, mansub dia. Nah, barakallahu fikum, seperti itu.
Ini enggak boleh hadhil Usamah, kasih al hadhil Usamah, enggak boleh al Usamah tuh. Ya Usamah gitu aja tanpa al. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi dia memang dilarang ditanwin karena ma'ruf ya. Al-alamiyah ma'a ta'nis. Al-alamiyah ma'a ta'nis. Al-alamiyah ma'a ta'nis. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi alam terbagi menjadi dua, alam syakhsi sama alam jinsi. Bedanya sangat mudah, enggak usah jauh-jauh. Kalau alam syakhsi itu ma'rifatun lafdhan wa ma'nan, ma'rifat secara lafaz dan makna. Tapi kalau alam jinsi itu ma'rifatun lafdhan duna ma'nan. Paham bedanya itu ya? Ya wa na'am. Berikutnya wa yanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatun wa laqabin. Dan juga alam terbagi menjadi nama. Nah, alam itu sendiri. Nah, barakallahu fikum, dilihat dari zat jenisnya, nomor bawah itu perhatikan nomor 6 itu. Bi'tibari dzatihi syakhsiyan kana au jinsiyan, ditinjau dari zatnya baik secara syakhsiyan per orang ataupun jinsian, yaitu perhimpunan atau perjenis. Nah, barakallahu fikum, maka alam itu terbagi menjadi 3, ismin wa kunyatin wa laqabin. Paham ya? Ditinjau dari situ ya. Jadi alam itu sendiri ditinjau dari penggunaannya, ternyata ada 3. Ismin itu nama itu sendiri, kunyatin kunyah, laqab itu gelar. Orang kan gitu biasanya, ada kunyah, nama, gelar kalau punya. Contohnya dia karena tinggalnya di lautan atau di pinggir laut. Misalkan namanya Muhammad, kunyahnya Abu Usamah, Abu Usamah Muhammad Al-Bahri. Nah, seperti ini barakallahu fikum susunannya. Abu Usamah Muhammad Al-Bahri. Nah, di sini barakallahu fikum kalau antum perhatikan. Nah, Abu Usamah ini namanya apa namanya? Kunyah. Ya enggak? Muhammad apa namanya? Ism, nama. Ya enggak? Al-Bahri apa namanya? Laqab, gelar. Paham belum? Urutannya nih, Abu Usamah Muhammad Al-Bahri. Ini sama ini boleh dibolak-balik. Muhammad Abu Usamah boleh, Abu Usamah Muhammad silahkan, enggak masalah. Cuman Al-Bahri ini sebagai laqab ini kalau orang yang enggak dikenal harus diakhirkan. Paham ya? Kalau laqab itu kalau orangnya enggak dikenal harus diakhirkan, karena kalau di depan karena dikirain namanya Al-Bahri. Al-Bahri Abu Usamah, oh dikirain namanya Al-Bahri. Paham ya? Kecuali apa? Kecuali kalau dia itu sudah dikenal dengan gelarnya, dengan laqabnya, sehingga walaupun di akhir enggak masalah. Innamal masihu apa? Isa bin Maryam. Innamal masihu Isa bin Maryam. Al-Masih gelar enggak? Gelar. Tapi kenapa diawalkan? Karena sudah diketahui Isa bin Maryam Al-Masih. Paham belum? Tapi kalau gelarnya ini enggak dikenal, ya jangan dibolak-balik. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Abu Usamah Muhammad Al-Bahri. Nah, tapi kalau untuk kunyah, masalah kunyah dengan nama bebas. Dibolak-balik masalah. Abu Muhammad. Nah, misalkan Abu Muhammad, ya Abu Usamah Muhammad, enggak masalah. Muhammad Abu Usamah enggak masalah. Karena orang langsung tahu itu kunyah. Karena kunyah itu yang diawali dengan abun atau ummun. Kunyah itu yang diawali dengan abun atau ummun. Lalu dibolak-balik orang tahu itu loh. Tapi kalau laqab seperti ini, kalau orangnya enggak dikenal, jangan di akhir, jangan diawalkan. Biar di akhir aja. Al-Bahri, karena dia mungkin tinggal di pinggir pantai atau pinggir laut, paham ya? Nah, seperti itu. Paham? Nah. Kita lihat sini, fal ismu, maka nama itu kama masalna, sebagaimana sudah kami contohkan, ka Zaidun Usamah. Ismu itu ternyata ya sama aja, nama gitu aja. Paham ya? Jadi ismun di sini artinya nama ya, jangan seperti isim yang pertama dulu ya. Kalau isim pertama dulu kan kata benda. Ya enggak? Itu isim juga kan? Nah, itu lain lagi, jangan dibayang-bayang ke sana kok. Ini kok. Nah, sekarang ismun nama, masmuka ya akhi. Bukan apa kata bendamu itu kan. Masmuka siapa namamu? Paham ya? Jadi diletakkan masing-masing pada tempatnya sesuai dengan qarinah, tanda atau siaknya. Jadi kalau antum melewati kemarin kan bahwasanya apa? Kalimat terbagi menjadi 3. Al-kalam yang qasna salata aqsam. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ja'ali maknanya enggak? Ismun artinya apa? Nama, enggak tepat di situ. Paham ya? Nah, kalau yang itu tadi sudah, kalau yang ini lain, itu juga lain, sesuai dengan siak dan konteksnya. Jadi kalau ini antum artikan kata benda enggak benar. Yang pertama kemarin untuk pembagian kalam, ismun wa fi'lun wa harfun, itu kalau antum artikan nama juga enggak tepat. Tapi semuanya diletakkan di tempatnya. Yang pertama dulu pembagian kalam itu, isim di sana memang kata benda, benar. Tapi isim yang di sini artinya nama. Paham? Naam.
Fal ismu kama masalna ka Zaidin Usamah. Maka adapun isim itu nama sebagaimana yang sudah kami contohkan seperti Zaid Usamah. Disebutkan dalam catatan kaki bawah itu, huwa ma laysa bi kunyatin wala laqabin. Ini definisi yang paling mudah dan singkat, bagus. Jadi isim itu, nama itu adalah apa? Yang bukan kunyah, bukan laqab, udah itu. Bukan kunyah, bukan laqab, itu nama. Paham belum? Dan apakah setiap orang yang berkunyah itu harus punya anak? Misalkan Abu Usamah harus punya anaknya namanya Usamah atau enggak harus? Enggak harus ya, enggak harus. Kemudian apakah harus istilahnya barakallahu fikum anak pertama itu namanya Usamah? Ya belum tentu. Kalau anaknya perempuan namanya lain. Anak pertama misalkan. Kemudian kalau dia belum menikah kalau dia meninggal dunia, belum sempat menikah kemudian meninggal dunia, kan enggak punya anak juga. Seperti Imam Nawawi, Abu Zakaria enggak punya anak namanya Zakaria. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abdul Abbas enggak punya anak namanya Abbas. Paham ya? Jadi kunyah itu tidak mengharuskan dia punya anak. Dan tidak mengharuskan apa barakallahu fikum anak pertama harus dinamakan seperti kunyahnya. Paham ya? Cuman seringnya kunyah itu barakallahu fikum biasanya menggunakan apa? Nama anak yang paling besar atau yang pertama, seringnya. Tapi enggak harus. Paham ya? Karena anak paling besar namanya Usamah, Abu Usamah. Paham ya? Nah, kemudian ternyata kok yang lahir kok pertama perempuan, Sofiyah misalkan Abu Sofiyah, itu enggak masalah. Paham ya? Nah, nanti kalau anak laki-laki muncul baru Abu Usamah, enggak masalah. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena artinya kan Abu Usamah, bapaknya Usamah artinya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau orang awam itu kalau ngomong ahli sunnah itu ini Pak Abu itu. Ya kan biasanya itu kan? Ya enggak? Manggilnya Pak Abu itu. Jadi Abu sendiri udah bapak malah deh. Jadi mereka ngira itu Abu itu apa? Soalnya kita kalau manggilan gimana Bu? Saya tuh. Ya Abu siapa? Abu Muhammad apa apa? Paham ya? Nah, jadi kalau manggil, jadi mereka istilahkan itu Pak Abu sana itu loh, yang rumahnya sana, paham ya? Itu orang awam gitu biasanya. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Wal kunyatu ma suddirat bi abin aw ummin. Kunyah itu yang diawali dengan abin atau ummin. Ma'ruf, Abu Muhammad, Ummu Muhammad, Abu. Nah, barakallahu fikum, Abu Ja'far, Ummu Ja'far, paham ya? Seperti itu, na'am. Ka Abi Bakrin wa Ummu Kulsum wa Abil Harits lil Asadi wa Ummi Iryad lil Aqrabi. Naam, hewan pun punya kunyah. Ini Abul Harits, kunyah untuk singa. Singa punya kunyah namanya Abul Harits. Ummu Iryad, kunyah juga lil Aqrab untuk kalajengking. Intinya apa yang diawali dengan abun atau ummun. Paham ya? Ini dihafal ya. Nah, suatu ketika ditanya apa kunyahnya kalajengking? Ummu Iryad. Paham ya? Apa kunyahnya? Nah, barakallahu fikum singa Abul Harits. Namanya Usamah. Ya enggak? Abul Harits Usamah. Usamah julukan singa tadi kan? Kunyahnya Abul Harits. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini maksudnya julukan aja, gelar aja ya. Walaupun kita menamakan orang pun enggak masalah juga. Nah, cuman hukumnya berbeda sudah kami sebutkan tadi. Naam. Intinya kalau kunyah itu yang diawali dengan abun atau umun. Sebagian mereka ada yang mengatakan gimana kalau yang diawali dengan ibnun atau ibnatun? Jadi ibnu fulan atau ibnu Muhammad atau ibnatu Muhammad misalkan. Yang sahih bukan kunyah itu. Kunyah itu yang diawali dengan abun atau ummun. Mafhum? Nah. Wal laqabu, sedangkan laqab gelar itu apa sih? Ma asy'ara bi rif'ati musammah. Yaitu sesuatu yang orang itu masyhur. Orang itu akan terkenal. Nah, barakallahu fikum, dengan apa? Bi rif'ati musammah, dengan mengangkat orang yang dinamai. Maksudnya dengan memuji orang yang dinamai. Paham ya? Terkadang dengan apa? Dengan pujiannya orang terkenal. Ma asy'ara itu sesuatu yang membuat orang itu terkenal. Paham ya? Bi rif'ati musammah, dengan memuji zat yang dinamai. Rif'ati ini maksudnya bimadhin, nomor 1 bawah itu bimadhi musammah, dengan memuji orang yang dinamai. Paham ya? Nah, menyanjung, disanjung dengan sanjungan. Kazanil abidin, seperti perhiasannya abidin ahli ibadah. Perhiasannya orang-orang yang beribadah. Nah, ini kan seakan-akan menyanjung dan memuji orangnya itu. Nah, orangnya akhir terkenal dengan sebutan itu. Paham ya? Laqab untuk Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Laqab untuk Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, barakallahu fiikum, berarti cucunya Ali kan? Nah, laqab untuk Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Zainul Abidin. Au bid'atih, atau dengan cara apa? Mencela atau menjatuhkan. Paham ya? Dalam artian orang terkenal terkadang dengan sebutan itu sebenarnya mencela atau menjatuhkan. Paham ya? Bid'atih itu ketiga itu dhammih, dengan mencelanya atau mencacinya. Wal dha'ah khilafur rif'ah, maksudnya lawannya berarti. Memuji lawannya berarti apa? Mencaci atau menjelekkan. Paham ya? Jadi terkadang gelar seperti itu. Kabattah, seperti battah, battah iti.
digelarin itik. Tahu itik enggak? Bebek semacam bebek itulah, semacam bebek atau itik kan kelihatannya jelek, tapi orang terkenal dengan itu loh. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ya, barakallahu fikum seperti ini albat min at-tayril ma' wahidah battah yaqa'u 'ala dzakar wa unsa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya jantan atau betina tetap battah ya, semacam bebek atau itik itu ya. Nah, wa anfun naqah hidung unta. Jelek enggak seakan-akan hidung unta? Jelek, tapi orang terkenal dengan itu loh. Nah, kisahnya nanti wallahu alam sebutkan atau enggak itu kita lihat bawah itu. Kisahnya anfun naqah, gelar untuk seseorang, laqabu Ja'far bin Qurai. Laqab untuk orang namanya Ja'far bin Qurai. Wa sababu jarayani hadzal laqab, sebab diperlakukannya dengan gelar seperti ini, nah diberikannya gelar ini untuk orang tersebut, anna abahu dzabaha naqatan wa qassamaha baina nisa'ihi, bahwasanya bapaknya waktu itu menyembelih unta. Akhirnya membagikannya unta tersebut kepada istri-istrinya. Faba'atsathu ummuhu ila abi, kemudian ibunya tadi mengutus dia untuk membawa kepada bapaknya daging untanya tadi. Walam yabqa illa ra'sun naqah, ternyata daging untanya enggak tersisa kecuali tinggal kepala unta, tinggal kepalanya. Faqala lahu abu, kemudian bapaknya berkata kepadanya, sya'nuka bih, itulah bagianmu. Nah, itu urusanmu istilahnya gitu ya. Fa'adkhala yadahu fi anfin naqah, kemudian memasukkan tangannya di hidung unta ini. Wa ja'ala yajurruhu faluqiba bi, akhirnya mulailah dia menyeretnya, diseret itu. Tahu ya? Ya dan bawahnya gitu. Ya, tahu hidungnya ini kan? Tarik. Nah, akhirnya digelar dengan anfun naqah, hidung unta. Nah, kelihatannya kan jelek, tapi memang gelarnya itu seperti Al-A'mash. Ya kan? Untuk siapa itu? Sulaiman Mihran, muhaddis, A'mash. Tapi A'mash itu kan orang yang matanya ada penyakit atau buta lah istilahnya, orang yang ada penyakit di dalam matanya. Kelihatannya jelek kan, tapi terkenal dengan A'mash. Paham itu maksudnya ya? Seperti itu, enggak masalah. Gelar-gelar seperti itu enggak masalah kalau istilahnya ridha orangnya. Paham ya? Seperti itu. Jadi gelar itu ada dua kemungkinan, imma gelar itu dengan sebuah pujian dia terkenal, atau dengan sebuah seakan-akan celaan tapi dia juga terkenal. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Kita selesaikan dikit lagi. Ahkamul ismi wal kunyah wal laqab. Sekarang hukum seputar nama, kunyah dan gelar. Jadi kalau bertemu jadi satu, nama, kunyah, gelar seperti ini. Nah, barakallahu fikum, itu boleh enggak dibolak-balik itu maksudnya? Kita lihat pertama, wa idza istama'al ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqab fil afsah, ya enggak? Apabila berkumpul antara nama dan laqab, nama dan gelar, wajib diakhirkan apa? Laqabnya. Antara nama dan laqab, ini nama dan laqab, ya enggak? Laqabnya ini kan wajib diakhirkan ini. Paham ya? Nah, fil afsah, menurut pendapat yang afsah yang fasih, yang bagus menurut orang Arab, yang afsah fasih menurut orang Arab. Nahwu ja'a Zaidun Zainul Abidin. Seperti ini contohnya, ja'a Zaidun Zainul Abidin. Telah datang Zaid Zainul Abidin. Nah, Zainul Abidin ini kan gelar untuk Zaid ini. Paham ya? Nah, itu kenapa kok wajib diakhirkan laqabnya? Karena nanti khawatir orang ngiranya Zainul Abidin itu namanya. Ja'a Zainul Abidin Zaidun. Kalau dibalik itu. Karena kekhawatiran orang belum kenal. Ini nanti ada pengecualian kalau sudah dikenal sebelumnya. Seperti ayat yang sudah kami sebutkan nanti, innamal masihu Isa bin Maryam itu. Innamal masihu Isa bin Maryam. Al-Masih gelar untuk Nabi Isa. Namanya Isa bin Maryam, ya enggak? Gelarnya apa? Al-Masih. Nah, di situ dibalik kan? Innamal masihu. Nah, diawalkan gelarnya enggak masalah karena sudah dikenal. Tapi kalau belum dikenal wajib diakhirkan gelarnya. Paham? Nah. Berikutnya, wa yakunul laqabu tabi'an lil ismi fil i'rab. Akhirnya ini pun laqabnya mengikuti isimnya dalam i'rabnya. Paham ya? Nah, mengikuti isimnya dalam i'rabnya. Misalkan sini, ja'a Zaidun Zainul Abidin, ra'aitu Zaidan Zainal Abidin, martu Zaidin Zainil Abidin. Mengikuti seperti itu. Illa idza kana mufradaini fayajibu idhafatul ismi ila laqab. Kecuali kalau dua-duanya mufrad. Kalau itu kan dua-duanya, satunya mufrad, satunya mudhaf, ya enggak? Zaidun mufrad satu. Zainul Abidin mudhaf ilaih kan itu. Nah, kalau seperti itu lain lagi urusannya. Sekarang kalau dua-duanya mufrad, maksudnya dua-duanya enggak ada mudhaf, kita lihat, maka wajib menyandarkan nama itu kepada laqab. Kita lihat nahwu
Sa'idu Kurzin. Nah, Sa'id ini namanya, laqabnya Kurzin. Kurzin itu adalah orang yang cerdas kalau salah ya, kita lihat sini. Nah, bahwa itu al-kurz fil asl khanam. Kharaja ra'i thumma nuqila wa luqiba bih. Wa yutlaq al-la'im wal hadik, ya kan. Terkadang digunakan oleh la'im, orang yang sangat hina dan rendah, atau orang yang barakallahu fikum yang rendah dan hina. Wal hadik, orang yang cerdas. Kita pakai cerdas saja ya. Wal hadik, orang yang cerdas, cendekiawan itu istilahnya. Nah, kalau dua-duanya mufrad, Sa'id mufrad enggak itu? Mufrad, enggak mudhaf ilaih kan? Mufrad itu maksudnya enggak mudhaf. Kurzin juga mufrad di situ. Nah, kalau seperti itu wajib disandarkan nama kepada laqab. Sa'id sandarkan kepada laqab Kurzin. Ja'a Sa'idu Kurzin, ra'aitu Sa'ida Kurzin, marartu bi Sa'idi Kurzin. Nah, seperti itu. Yang terakhir, wala tertiba bainal kunyah wal ism. Naam, bebas. Enggak ada urut-urutan masalah kunyah dan nama, bebas. Mau dibolak-balik silakan. Abu Usama Muhammad silakan, Muhammad Abu Usama enggak masalah. Paham? Naam. Wala bainal kunyah wal laqab. Kunyah dan laqab enggak ada masalah. Al-Bahri Abu Usama boleh, Abu Usama Al-Bahri boleh, karena diketahui yang namanya kunyah itu yang diawali dengan abun atau ummun. Paham? Naam. Seperti itu, barakallahu fiik. Wal a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.